仕留めます。力を貸してください。スレイギーラ。感謝します。Halo bos, kembali lagi bersama saya Ipang Knalpot, top global pencerita handal selautan. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita si bocil Raja Iblis yang merubah cewek gemes bernama Celia menjadi Ratu Vampir. Anime ini berjudul The Demon Swordmaster of Excalibur Academy, atau dalam bahasa kita artinya ahli pedang iblis dari Akademi Excalibur part 2 tentunya. Seperti apa kelanjutan Leonis si bocil Raja Iblis? Langsung kita mulai ceritanya, let's go. Cerita ini dimulai dengan Leonis yang ingin ke perpustakaan akademi. Sayangnya, Leonis tidak diizinkan masuk oleh penjaga di sana, yaitu sebuah roh buatan berbentuk burung hantu. Ujuk-ujuk tiba-tiba Regina datang dan mengendalikan roh buatan itu. Alhasil, mereka pun berhasil masuk ke perpustakaan. Regina memang dapat mengendalikan roh, karena Regina adalah seorang tuan putri yang dibuang oleh kerajaan. Anak buangan, bos. Belum juga sempat membaca buku, tiba-tiba HP mereka berbunyi, yang menyuruh mereka datang ke pelabuhan untuk pesta dengan pihak kerajaan. Tapi Regina yang dibuang oleh kerajaan tentu tak mau datang ke pesta itu. Ya iyalah, gengsi, bos. Dewa, mata. Di sisi lain, di sebuah hutan, terdapat banyak siluman yang ingin menyerang manusia. Namun, para siluman ini tak mampu melawan manusia karena selalu kalah. Memang cupu, bos, para siluman. Tiba-tiba datang seorang wanita dari ras Dark Elf yang bernama Sarnak. Di sini, Sarnak memberi senjata para siluman untuk melawan manusia. Dengan imbalan, para siluman harus menyerahkan para pengguna Excalibur hidup-hidup. Kembali ke Leonis di pelabuhan. Tiba-tiba teman lama Celia yang bernama Fenris datang. Meskipun mereka teman, tapi mereka adalah rival. Mirip-mirip Naruto sama Sasuke lah. Tanpa mereka sadari, para siluman sudah mulai menyusup dengan mengalahkan dan menyamar menjadi penjaga kapal. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menangkap putri kerajaan yang bernama Altiria. Ya, dia memang saudara Regina. Tapi Putri Altiria berhasil melepaskan kunci kapal yang berupa roh hewan entah apa itu bentuknya. Kita sebut saja roh kampret. Di sisi lain, para siluman juga menyandra para penumpang, sehingga para murid akademi tak berani melawan. Ditambah lagi, siluman kakek-kakek juga menaruh bom apel di dekat para sandera. Leonis pun pergi untuk melihat keadaan yang terjadi di kapal. Ternyata roh kampret tadi menemui Regina. Regina yang bisa bahasa roh, mengerti apa yang terjadi dan langsung melompat ke kapal yang mulai berangkat membawa kabur Tuan Putri. Tak lama kemudian, Regina bertemu dengan Leonis. Mereka pun menyuruh roh kampret untuk menunjukkan jalan ke tempat Tuan Putri. Sayangnya, roh kampret malah ngeprank dan membawa mereka ke ruang kendali kapal. Untungnya, Regina bisa menggunakan telepati untuk menghubungi Putri Altiria dengan bantuan roh kampret tentunya. Di sini, sang putri menjelaskan jika kapal ini menuju ke sarang Void dan menyuruh Regina untuk memindahkan laju kapal. Mendengar hal itu, Leonis pun menyuruh Regina mengendalikan laju kapal. Sementara Leonis akan mencoba menyelamatkan sang putri. Kembali ke Celia yang merubah darahnya menjadi sebuah benang kecil untuk menghancurkan tongkat sihir siluman kakek. Tiba-tiba Sukuya dengan polosnya malah makan. Koplak memang. Tentu saja ras siluman memarahi Kazuya. Kegaduhan itu menjadi-jadi saat Fenris malah membanting siluman asu. Melihat itu pun siluman kakek ingin meledakkan bom apel. Untungnya Elvin berhasil menggagalkannya. Ditambah kekuatan darah Celia berhasil menghancurkan tongkat sihir si kakek. Bom apel pun tak berfungsi. Kini murid akademi akan tim fight dengan para siluman. Di sini diperlihatkan Excalibur Fenris, yaitu serigala kristal, yang bisa membuat musuhnya yang tergigit menjadi kristal. Dengan santuy pun, para ras siluman berhasil dikalahkan. Easy, bos.
Tak disangka, kapal telah sampai di sarang Void. Adu mekanik kembali terjadi. Para pengunjung pun segera dievakuasi. Terjadi pertempuran yang sangat epik di sini. Di sisi lain, Sarnak akan membawa pergi sang putri menggunakan helikopter. Untungnya, sihir bayangan Leonis bisa menjerat helikopter itu dan menjatuhkannya. Melihat hal itu, Sarnak pun turun tangan dan langsung menyerang Leonis. Sayangnya, Leonis terlalu kuat untuk Sarnak, hingga Sarnak berhasil tertangkap. Tiba-tiba, pedang Sarnak membunuh pemiliknya. Tak disangka, pedang itu berubah menjadi monster dan langsung menyerang Leonis. Untungnya, Leonis selalu bisa menghindar, sehingga tidak terluka. Regina yang di ruang kendali melihat hal itu, dan langsung menggunakan senjata di kapal untuk menyerang monster itu. Tak cukup di situ, Celia pun datang membantu. Leonis yang melihat musuhnya terdesak, segera mengambil pedangnya dan menghancurkan sang monster. Di sisi lain, terlihat atasan Sarnak yang bernama Navakes. Terlihat dia sedang memberi Excalibur untuk membangkitkan Dewi Void. Kekuatan itu mulai terpancar dan diketahui oleh pihak akademi. Oleh karena itu, pihak akademi memanggil Celia dan teman-temannya untuk memeriksa tempat itu. Karena memang tempat yang mereka tuju adalah kampung halaman Celia yang telah hancur karena peperangan. Singkat cerita, mereka pun sampai tujuan, di mana mereka memutuskan membentuk dua tim agar penyelidikan cepat selesai, di mana Leonis akan pergi bersama Celia. Sementara Elvin, Sakuya, dan Regina akan menjadi tim lainnya. Setelah berpisah, Leonis menugaskan Sari untuk menjaga tim Regina. Tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke Leonis dan Celia. Karena serangan ini, Celia terluka karena tertimpa tiang listrik. Buset. Di sisi pulau yang lain, muncul seorang wanita bernama Arle, di mana Arle menggunakan portal dan datang dari 1000 tahun yang lalu. Perjalanan waktu, bos. Di sini, Arle dihadang oleh Navakes, karena Navakes tahu tujuan Arle datang untuk membunuh Dewi Void yang akan dibangkitkan Navakes. Kembali ke Leonis, di mana dia memindahkan Celia yang terluka dan langsung melawan Void yang berbentuk malaikat. Combo sihir yang kuat pun digunakan Leonis untuk menghancurkan Void itu. Beberapa saat kemudian, Leonis dan Celia ditemui oleh para jiwa-jiwa pejuang yang telah gugur dalam pertempuran di tempat itu. Di sini, para jiwa ini menunjukkan sebuah perpustakaan yang akan memberikan informasi tentang Dewi Void yang akan bangkit. Mereka pun segera menuju perpustakaan dengan mobil limosin. Mantap jiwa. Di sisi lain, tim Regina bertemu dengan Arle, di mana mereka sempat bertarung. Namun, Kazuya menyadari jika Arle sedang terluka dan malah ingin mengobatinya. Kembali ke Leonis yang memberikan sebuah gaun vampir yang bisa memberi kekuatan pada Celia. Gaun itu pun dimasukkan ke tubuh Celia. Tak hanya itu, Leonis juga memberikan 3 prajurit tengkorak pada Celia. Walau prajurit ini masih menjadi gantungan kunci. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di tempat tujuan. Celia pun segera mencari informasi di reruntuhan perpustakaan. Namun, tanpa dia sadari, Navakes datang dan langsung menyerang Celia. Untungnya ketiga gantungan kunci tadi bangkit dan berhasil menahan serangan Navakes. Leonis pun langsung membalas serangan Navakes. Serangan api dan es milik Leonis berhasil menangkap Navakes. Sayangnya, Navakes menggunakan portal dan berhasil melarikan diri. Cupu, bos. Tak lama kemudian, Dewi Void raksasa telah lahir dan memimpin para Void malaikat untuk menyerang Leonis dan teman-temannya. Terjadi baku hantam yang cukup epik di sini. Bahkan, Leonis pun sempat menyerang Dewi Void raksasa dengan sihir yang sangat besar. Tapi, Dewi Void bisa memulihkan dirinya dengan cepat.
Lalu, kini giliran Dewi Void yang menyerang Leonis dengan ribuan anak panah, hingga melukai Celia dan bahkan menembus tubuh Leonis. Hal itu membuat Celia marah. Dia pun memanggil gaun vampir dan menyerang Dewi Void hingga terjatuh. Kesempatan itu digunakan Celia untuk memberikan darah dan sihirnya untuk kesembuhan Leonis. 何かになってしまったら Leonis pun berhasil bangkit. Dia segera mengambil senjatanya dan siap untuk bertarung. Leonis pun memiliki rencana di mana dia akan menyerap semua energi di tempat itu dan membuat serangan yang sangat besar. Sayangnya, proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka Leonis memberikan tubuh tengkorak pada jiwa pejuang di sana, agar para jiwa itu ikut bertarung bersamanya, dan memberi waktu Leonis untuk menyerap energi. Celia pun juga memberi mereka senjata, dan kini mereka siap bertarung. Sementara tim Regina yang melihat Dewi Void raksasa, langsung menjadi geng motor dan menuju tempat Dewi Void. Mereka pun sempat diserang oleh Void. Untungnya, Seri bisa mengatasi itu walau dengan sembunyi-sembunyi. Kembali ke Leonis. Dewi Void yang melihat Leonis mengumpulkan kekuatan, mencoba menggagalkannya dengan cara melempar sebuah gedung. Buset. Untungnya, serangan itu bisa ditahan oleh Celia dengan kekuatan Ratu Vampir. Tak disangka, Leonis telah berhasil mengumpulkan energi ke pedangnya dan akan langsung menyerang Dewi Void. Tapi tak semudah itu Verguso, karena Dewi Void menggunakan sihir perisai tingkat tinggi. Tim Regina yang melihat perisai dari kejauhan langsung menyerangnya, hingga perisai itu hancur dan melukai Dewi Void. Leonis yang melihat Dewi Void lengah, langsung menyerangnya hingga Dewi Void lenyap. 偽りの女神よ Pertarungan pun dimenangkan oleh pihak Leonis. Para jiwa pun naik ke langit dan prajurit kegelapan kembali masuk ke bayangan Leonis. Tak lama kemudian, bantuan dari Akademi tiba, di mana Fenris akan menjemput Leonis dan teman-temannya kembali ke Akademi. Dengan demikian, cerita pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima gaji.